Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam. Harapan kami pada pagi ini ibadah Minggu tanggal 31 Mei 2020. Keluarga besar gereja kita di rumah masing-masing dalam keadaan sehat, dan pagi ini kita boleh siapkan hati dan pikiran kita bersama-sama untuk datang menyembah serta memuliakan nama Tuhan, masih dalam suasana membangun mezbah keluarga. Baik, mari kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi ini. Saya akan membacakan seruan berbakti yang diambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai yang ke-5. Demikian bunyinya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Mari kita akan angkat satu pujian saat ini, saat indah. Saat ini, saat indah. Saat ini, saat indah, ku memuji dan memujikan saat ini, saat indah. Saya mengajak Bapak Ibu saudara yang ada di rumah, keluarga masing-masing untuk berdoa secara pribadi, mengambil saat teduh pada pagi ini. Silakan Bapak Ibu yang di rumah masing-masing, keluarga, berdoa secara pribadi. Katakan kepada Tuhan bahwa saat ini Tuhan, kami siap datang menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari kita akan pujikan bersama-sama saat ini, saat Tuhan. Saat
Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau. Sekali lagi, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang mengasihi kami bersyukur Tuhan pada pagi yang indah ini, pagi yang bahagia ini bagi kami Tuhan. Kami bersyukur walaupun suasana yang mengimpit kami, suasana yang tidak mengenakan Tuhan, tetapi kami memiliki Tuhan, kami tetap memiliki Allah yang berkuasa. Oleh karena Tuhan, kami berdoa untuk masing-masing jemaatmu yang saat ini ada di rumah masing-masing. Kami berkati mereka, bila saat ini kami boleh datang menyembah, memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dari saat ini sampai selamanya. Amin. Baik, kita akan melanjutkan ibadah kita pada pagi ini. Bapak Ibu, mari kita akan memuji Tuhan. NP nomor 323, menanglah dalam Yesus. Yesus matilah di
Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mempersiapkan persembahan persepuluhan yang sudah Allah berikan. Sepatutnya dan selayaknya kita mengembalikan sepersepuluh kepada Tuhan. Namun silakan Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri sebelum kita memberikan persembahan di keluarga masing-masing. Mari kita akan terlebih dahulu minta ampunan Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Bapa, dan saat ini kami akan memberikan persembahan persepuluhan yang sudah Allah berikan kepada kami, dan kami mengembalikan sepersepuluh kepadamu lagi Tuhan. Terus Engkau mengajari kepada kami Tuhan, supaya kami dengan baik, dengan jujur, dengan setia mengembalikan kepadamu. Inilah Tuhan persembahan persepuluhan kami, hanya kami serahkan di tangan kuasa Tuhan Allah kami yang hidup. Amin. Untuk mengiringi persembahan, mari kita akan pujikan NP nomor 348, Hitunglah Berkat-Mu. Cara Tuhan memberkatimu, hitunglah berkat-Mu seharian, hitunglah sehari-harian, hitung berkat jangan langgar, hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Sulit dan kacau keadaanmu, salibmu beratkan di atas bahu, hitunglah berkat-Mu pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Hitunglah berkat-Mu seharian, hitunglah sehari-harian, hitung berkat jangan langgar, hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Bila kau melihat orang bernyawa, ingat harta Kristus tidak terbilang, hitunglah berkat-Mu sungguh tak terhenti, surga milik ahli waris ilahi. Hitunglah berkat-Mu seharian, hitunglah sehari-harian, hitung berkat jangan langgar, hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Yang terakhir, dalam susah dan segala cobaan, jika Tuhan Allah yang menguatkan, hitunglah berkat-Mu walaupun serta sepanjang umur hidupku di dunia. Hitunglah berkat-Mu seharian, hitunglah sehari-harian, hitung berkat jangan langgar, hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Banyak hal yang harus kita minta kepada Tuhan. Banyak hal yang harus kita sampaikan kepada Allah melalui doa syafaat pada pagi ini. Harapan kami setiap keluarga akan menunjuk satu orang untuk memimpin doa syafaat, dan nanti akan diiringi oleh singer yang akan memujikan sebuah pujian. Apabila sudah selesai berdoa, Bapak Ibu bisa mengikuti pujian
yang kami pujikan nanti. Yang pertama yaitu kita doakan bangsa dan negara dalam menghadapi situasi yang sangat sulit pada saat ini. Kita berdoa supaya lekas selesai situasi seperti ini dan Tuhan akan ikut campur tangan. Yang kedua, kita doakan gereja kita, khususnya jemaat yang beberapa minggu ini, beberapa bulan kita tidak bisa bersekutu. Biarlah jemaat Tuhan yang ada di Wonosari tetap dikuatnya imannya, tetap kokoh teguh untuk berpegang, bersandar kepada Tuhan. Silakan keluarga masing-masing berdoa secara pribadi dan kami akan mengiringi dengan pujian Allah kuasa. Sekali lagi, Bapak Ibu yang ada di rumah, silakan masing-masing ikut ambil bagian di dalam doa syafaat pagi ini. Doakan bangsa dan negara kita dari pucuk pimpinan sampai ke bawah, kepala desa, RT, RW yang berkecimpung menghadapi situasi yang sekarang amat sulit. Banyak orang di sana berteriak, merasakan pedihnya situasi saat ini. Yang kedua, kita doakan jemaat kita, saudara-saudara kita yang ada di Gereja Baptis Indonesia Wonosari yang selama ini jauh dari persekutuan. Biarlah kita tetap disatukan, dikumpulkan di dalam nama Tuhan. Iman kita tetap kokoh, tidak goyah, bersatu di dalam Tuhan, tetap berpegang, berpedoman, mengikut Tuhan. Walaupun keadaan seperti ini, kita akan menghadapi keadaan bersama dengan Tuhan. Semua bisa diselesaikan hanya karena kita memiliki Yesus, Allah yang kuasa. Sekali lagi kita akan pujikan pujian Allah kuasa bersama-sama dengan sidang yang ada di rumah masing-masing. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Tuhan kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, segala masa. Allah Tuhan kuasa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur bila pada pagi hari ini kami boleh menaikkan syafaat kami kepadamu ya Bapa. Ajar kami untuk senantiasa berpengharapan penuh kepadamu. Ajar kami untuk senantiasa sabar menunggu jawaban dari Engkau. Karena Engkau Allah yang maha tahu, Allah yang menyelidiki hati kami, Allah yang menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih ya Bapa, inilah seru dan doa serta pengharapan kami kepadamu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak Pendeta. Namun sebelumnya ada pujian istimewa yang akan disampaikan grup Gema Ilahi. Dipersilakan. Sing sabar, sing sabar, sing eling, sing eling, sing waspada, sing waspada. Sing sabar, sing sabar, sing eling, sing eling, sing waspada, sing waspada.
Selamat pagi saudara-saudara sekalian, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Baiklah, sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, Allah yang baik, Allah yang kami kasihi, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba kami semua memohon pimpinan-Mu. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan sebuah peristiwa yang penting dalam tradisi atau iman Kristen gereja. Saudara masih ingat, jadi ini adalah hari ke-50 setelah Tuhan Yesus Kristus mati. Tradisi gereja merayakan ini sebagai hari Pentakosta, hari ke-50. Pada hari yang ke-50 ada sebuah peristiwa yang besar di dalam Alkitab, saudara-saudara. Kalau saudara membaca bahwa pada hari itu Roh Tuhan dicurahkan untuk pertama kali di antara para murid-muridnya, dan sebuah pekerjaan Tuhan yang luar biasa di Yerusalem pada awal permulaan pelayanan atau permulaan gereja yang mula-mula di Yerusalem. Itu sebuah pengalaman yang luar biasa sekali. Saudara-saudara, kita bersama-sama, saya ingin mengajak saudara untuk belajar tentang Roh Kudus. Itu sesuatu yang penting, yang menarik, saudara-saudara. Nah, saudara, di dalam Alkitab kita melihat bersama bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan sendiri, saudara-saudara. Seringkali pengajaran di dalam Alkitab atau khotbah-khotbah Kristen jarang menyinggung tentang Roh Kudus. Saya tidak tahu mengapa, tetapi dibandingkan khotbah tentang Tuhan Yesus atau tentang Tuhan Allah Bapa dalam perjanjian lama, seringkali Roh Kudus hanya diberikan ruang yang sedikit. Tetapi sesungguhnya Roh Kudus itu pekerjaan yang bekerja yang luar biasa bagi kita pada hari ini, zaman kita sekarang ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Saudara masih ingat pada waktu Tuhan Yesus pertama akan meninggalkan murid-muridnya, dan dia berkata supaya murid-muridnya pergi. Firman Tuhan mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu setara dengan Anak dan Allah dalam Trinitas, karena memang Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama belajar tentang Roh Kudus yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Saudara, saya ingin mengajak saudara membaca Injil Lukas pasal 24 ayat 49. Dia berkata begini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus Kristus akan naik ke surga, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, lalu dia memerintahkan murid-muridnya supaya mereka tetap tinggal di dalam Yerusalem sampai mereka diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Itu maksudnya Tuhan Yesus ketika Tuhan mengirimkan Roh Kudus, dicurahkan pada hari Pentakosta itu, dan mereka murid-murid itu dipenuhi kekuasa dari Tuhan yang luar biasa sekali, saudara-saudara. Yang pertama, ketika kita berbicara tentang Roh Kudus, saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara membaca ayat ini dan menggarisbawahi satu kata. Tuhan berkata begini, kamu akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi yang pertama, saudara, tentang Roh Kudus, kita berbicara tentang kuasa. Murid-murid Tuhan itu diberi kuasa dari tempat tinggi. Dalam Alkitab bahasa Jawa menarik, saudara-saudara. Apa itu kuasa? Saya mengutip ayat ini dalam versi bahasa Jawa, bunyinya begini. Sak banjure kowe bakal padha tak kirimi apa kang wis dijanjekake dening ramaku, nanging kowe padha ana ing kutha kene dhisik nganti kowe wis padha kaparingan kasekten saka ing ngaluhur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab bahasa Jawa mungkin lebih dekat dengan kita, kata kuasa yang diterjemahkan
di dalam bahasa Jawa itu dengan istilah kasekten. Kowe bakal kaparingan kasekten saka ing ngaluhur, kuasa dari tempat tinggi. Saya sedang belajar tentang sejarah kerajaan Jawa, saudara-saudara, mulai kerajaan Kediri, Singosari, Majapahit, Demak, kemudian Mataram, dan seterusnya, saudara-saudara. Saya membaca tentang orang-orang pada zaman itu, raja-raja pada zaman itu, yang berperang, yang sedemikian rupa, mereka memiliki kesaktian. Saudara masih bisa melihat salah satu bukti-bukti dari kesaktian pada masa itu adalah peninggalan-peninggalan sejarah candi-candi. Ya, itu dibuat dengan cara yang luar biasa sekali, saudara. Bahkan zaman modern ini sulit menerangkan bagaimana prosesnya, walaupun akhir-akhir ini kita bisa melihat secara teknologi bisa. Tapi kita bisa melihat hasil pada waktu itu, ciptaan dan segala sesuatunya, saudara, luar biasa. Dengan satu kata, orang-orang Jawa percaya bahwa pada masa lalu tokoh-tokoh itu adalah tokoh-tokoh yang sakti. Dalam pengertian secara fisik mereka sakti. Kata sakti, kasekten itu, saudara-saudara, kira-kira mempunyai gambaran seperti itu. Walaupun berbeda dalam ayat Alkitab dimaksudkan kasekten di dalam ayat ini kuasa, bukan dalam pengertian fisik, saudara, kebal terhadap senjata tajam atau yang lain-lain, saudara-saudara. Walaupun kita juga membaca di dalam Alkitab Rasul Paulus dipaksa minum racun, di penjara itu rontok, itu bagian dari kuasa, tapi tidak semata-mata pada fisik, kekebalan fisik saja. Tapi itu adalah pengertiannya seperti itu, adalah kuasa sesuatu yang membuat orang sakti. Kira-kira seperti itu ya, saudara. Nah, di dalam bahasa Yunani kata ini diterjemahkan, kata ini itu aslinya digunakan istilah dunamis. Saudara mengerti kata dunamis, paling gampang, saudara-saudara, dari kata dunamis itu kita mengerti tentang istilah dinamit. Dinamit ya, peledak. Biasanya di tambang-tambang, di gunung-gunung batu untuk menghancurkan gunung itu, meruntuhkan gunung itu, menggali supaya bisa ditemukan bahan-bahan berharga di situ, entah emas atau nikel atau segala macamnya. Saudara-saudara, dihancurkan dengan bahan peledak. Blar gitu ya, runtuh gunungnya, saudara-saudara. Nah, kekuatan yang besar untuk menghancurkan gunung itu dipakai namanya peledak, namanya dinamit. Saudara tahu kata dinamit itu diambil dari kata dunamis ini dalam bahasa Yunani. Jadi kuasa itu semacam itu, sesuatu ledakan yang dahsyat sebenarnya. Ketika Tuhan berkata kamu akan menerima kuasa dari tempat tinggi, murid-muridnya tidak tahu bahwa kuasa itu memang sesuatu yang dahsyat dan besar sebenarnya dalam iman Kristen. Itu terjadi pada hari Pentakosta. Lidah-lidah api turun, mereka memenuhi murid-muridnya, lalu mereka bisa berbicara dalam bahasa banyak orang itu. Orang yang beribu-ribu datang di Yerusalem merayakan Paskah pada hari itu, dari banyak kota, banyak desa, banyak daerah, banyak negara datang. Mereka bisa mendengar dalam bahasa mereka sendiri, dan pada hari itu ada 3.000 orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu sebuah pekerjaan yang luar biasa. Pada kata saudara yang pertama, saudara bisa perhatikan adalah kata kuasa itu mengandung sebuah kekuatan yang dahsyat yang diberikan oleh Tuhan, karena Tuhan tahu bahwa orang-orang yang akan ditinggalkannya, murid-murid yang akan ditinggalkannya, memerlukan itu untuk meneruskan pekerjaan Tuhan, mengabarkan Injil sampai ke ujung bumi, saudara-saudara ya. Seperti itu. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa tahu bahwa Roh Kudus di dalam Dia kita bisa melihat ada kuasa yang dahsyat, saudara-saudara, yang akan terjadi dalam hidup setiap anak Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, mungkin saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara memikirkan begini. Pada zaman murid-murid terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa itu. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Nah, saudara, ini karya pekerjaan Roh Kudus pada masa kini, pada zaman kita ini ya. Saya ingin membaca Yohanes pasal 14 ayat 26, firman Tuhan begini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus,
yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang pertama, saudara-saudara, Roh Kudus itu menolong kita hari ini supaya kita bisa memahami firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan kepada kita. Saudara, ayat Alkitab itu, saudara-saudara, jika kita tidak dituntun oleh Roh Kudus, terlalu banyak ayat-ayat yang kadang-kadang kita tidak mengerti artinya, saudara-saudara. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan itu, jangan khawatir, saudara-saudara. Karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan kita minta pertolongan Dia pada waktu kita membaca firman, maka sebelum membaca firman, saudara boleh berdoa meminta Roh Kudus untuk menolong Bapak Ibu saudara. Firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus akan mengajarkan firman Tuhan kepada kita. Tiba-tiba kita dapat sebuah pengertian yang baru. Tiba-tiba kita dapat inspirasi bahwa saya harus begini dan begitu. Tiba-tiba Tuhan membukakan jalan yang menurut kita tertutup. Tiba-tiba Tuhan memberikan pertolongan pada jalan hidup kita yang buntu. Saudara-saudara, kita tidak mengerti, tapi itulah ketika kita membaca firman. Itu kuasa Tuhan mengajarkan firman Tuhan kepada kita. Yang kedua, saudara-saudara, kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus pada masa sekarang ini ialah menginsafkan dosa. Yohanes pasal 16 ayat 8 mengatakan, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara-saudara, saya sudah bertemu banyak orang dan saya sudah menyampaikan firman Tuhan, sudah bersaksi kepada mereka, banyak orang sudah mendengar kesaksian. Tetapi saudara tahu, tanpa kuasa dari Roh Kudus, seseorang itu tidak dapat melihat bahwa dirinya orang yang berdosa, membutuhkan pertolongan Tuhan, dan membutuhkan juru selamat. Sia-sialah walaupun kita bisa menerangkan firman Tuhan dengan sangat indah, walaupun kita bisa mengajar mereka dengan sangat luar biasa, tetapi yang dapat menginsafkan manusia akan dosa itu Roh Tuhan. Ada satu orang yang saya sudah menginjili, dia sudah berbicara tentang Injil kepada dia berkali-kali. Sampai bosan kira-kira, saudara. Tapi hatinya masih tetap saja tertutup sampai sekarang belum mau percaya, saudara. Dia berkata, oh saya dulu sekolahnya di sekolah Kristen. Saya sudah mendengar yang saya mau katakan. Saudara, tanpa Roh Kudus, manusia tidak bisa mengubah manusia yang lain. Tidak ada kemampuan untuk itu. Hanya Roh Kudus yang dapat membuat seseorang insaf akan dosa-dosanya. Karya Tuhan yang masih. Kita bisa melihat banyak tokoh itu yang dalam kehidupannya kemudian bahkan tak ada orang yang menginjili, tiba-tiba dia membaca firman Tuhan, Alkitab kita ini dengan penuh kebencian, maksudnya untuk mencari-cari kesalahan, tapi Tuhan berbicara kepada dia secara pribadi, bahkan dia bertekuk lutut dengan Tuhan. Jadi orang-orang percaya yang luar biasa, saudara-saudara. Saudara pasti mengenal salah satu tokoh yang terkenal, Paulus Moses, saudara-saudara. Dulu dia seorang pengajar di sebuah sekolah agama yang lain. Nah, saudara-saudara, ini kasih Tuhan, siapa yang bisa mengubah hati manusia, menginsafkan manusia akan dosanya? Tidak ada, hanya Roh Kudus. Yang ketiga, saudara, yang masih bekerja dalam diri kita, di antara kita sebenarnya orang tidak menyadari ialah bahwa Roh Kudus itu memimpin dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Saya mau kutip ayat 16, pasal 16 ayat 13 ini. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi Roh Kudus itu sebetulnya yang memimpin kita
mengguiden kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Tuhan sudah menyampaikan firman-Nya. Pada zaman Tuhan Yesus sudah melakukan kegiatan di antara manusia, saudara-saudara. Kemudian ketika Tuhan naik ke surga, kita hanya mendengar dan membaca kisah Tuhan Yesus itu dalam Injil, dalam Alkitab yang kita. Tapi kita tidak pernah melihat sendiri dengan mata kita, sehingga seringkali menjadi masalah kita tidak bisa mengerti. Bahkan sedemikian banyaknya dalam perjanjian lama sampai perjanjian akhir. Begitu banyak yang kita belum tahu. Tapi Tuhan berkata, Roh Kudus itulah yang akan membimbing kita, menolong kita, memimpin kita sampai kepada seluruh kebenaran Tuhan. Kita berjalan dalam kebenaran Tuhan, saudara. Jadi Roh Kudus masih bekerja di antara kita, di antara saudara dan saya, walaupun tidak nampak. Dia bekerja pada masa kini, saudara. Dia mengingatkan kita akan firman Tuhan. Dia menginsafkan kita akan dosa-dosa dan membuat kita bisa memahami dan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ia memimpin kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan itu, saudara-saudara. Nah, apa hubungannya dengan kuasa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Siapa orang yang paling sakti pada masa kini? Saya mau bertanya pada saudara. Menurut saudara, siapa orang yang paling sakti pada masa kini? Saudara tidak lagi menemukan orang yang kebal dengan ilmu segala macam seperti pada zaman nenek moyang kita, kerajaan-kerajaan yang saya sampaikan kepada saudara-saudara semua dulu. Tidak sekuat Jayakatwang, tidak sehebat Kertanegara, tidak sehebat Gajah Mada, saudara-saudara. Tidak sekuat Raden Wijaya. Siapa yang sakti hari ini, saudara-saudara? Apakah ada orang yang berpikir kalau duitnya banyak dia sakti. Ada orang yang berpikir kalau dia punya investasi yang kuat, yang banyak, dia orang yang sakti, saudara-saudara. Tapi bahkan orang-orang seperti ini bingung, tidak bisa tidur, saudara-saudara. Siapa orang yang paling sakti, saudara-saudara? Firman Tuhan memberitahu kepada kita, ketika kita mengerti kebenaran Tuhan, berjalan dalam kebenaran Tuhan, kita mengikuti semua kebenaran Tuhan, itu dahsyat, saudara-saudara. Itu kebenaran yang dahsyat, saudara. Saya ingin mengakhiri dengan mengutip dari Injil Yohanes pasal 7. Ayat 38-39. Kata firman Tuhan begini. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Tuhan berkata, ketika Tuhan mencurahkan roh itu datang, tinggal di dalam hati orang-orang yang percaya. Tuhan mengatakan akan ada aliran-aliran air hidup dalam kehidupan manusia. Saudara, firman Tuhan memberitahu kepada kita tentang ini. Orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan mencurahkan Roh Kudus di dalam hidupnya. Dia mengerti bahwa dia sebagai manusia yang berdosa, manusia itu insaf akan semua dosa-dosanya. Dia mengerti kehendak Tuhan, lalu Tuhan bekerja di dalam hidupnya, mengubah dia menjadi sebuah pribadi yang baru, yang luar biasa. Yang dikatakan Tuhan dalam hidupnya mengalir aliran-aliran air hidup luar biasa. Ini saya membayangkan dalam kitab Wahyu, dari bait Allah itu mengalir aliran-aliran air hidup. Di sebelah kanannya ada buah-buah roh, saudara-saudara. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kesabaran. Dalam diri orang itu, dalam sungai air kehidupan itu mengalir, lalu di sebelah kiri berbuah lebat buah-buah roh dalam hidup. Dan di sebelah sisi yang lain karunia-karunian roh. Beri karunia atau talenta atau karunia mengajar, menubuat, menyembuhkan, karunia berdoa, karunia segala macam yang sudah ditulis oleh Tuhan. Ada 9 karunia besar yang ditulis oleh Tuhan, atau buah-buah roh, 20 buah-buah roh yang dahsyat. Jadi di dalam kehidupan orang yang percaya itu, saudara, dalam kehidupannya di sini ada buah-buah roh yang
luar biasa, di sebelah sini ada karunia roh yang luar biasa, di tengahnya ada aliran air hidup yang menghidupkan karunia-karunia ini. Inilah hidup yang dahsyat. Saya katakan ini kuasa dalam kehidupan seseorang, ledakan dinamit yang luar biasa. Dalam hidupmu kamu ada sesuatu yang luar biasa. Banyak orang yang tidak mengerti ini, saudara-saudara. Banyak orang yang tidak paham tentang ini. Ada seorang yang bernama Miho. Dia miskin, saudara-saudara. Dalam kehidupannya dia miskin. Dia hanya dapat peninggalan dari orang tuanya sebongkah batu yang tidak menarik menurut dia. Jadi sepanjang hidupnya dia hidup dalam keadaan yang menyedihkan, terlunta-lunta, jadi pemulung, saudara-saudara. Sampai pada satu akhir dia sudah tua, dia sakit-sakitan, lalu dia tidak punya apa-apa lagi, dan dia melihat ke dalam lemari tidak ada simpanan apapun. Dia melihat seonggok batu, lalu dia berkata, ini batu peninggalan bapaknya, saudara-saudara, dulu, dan dia tidak ngerti artinya apa. Lalu karena dia tidak punya, iseng-iseng dia bawa itu ke sebuah toko tua itu yang menjual permata-permata. Dia berkata, saya tidak punya barang ini, Pak. Apakah Bapak mau membelinya? Mungkin ini barang antik, saya diberi orang tua saya gitu. Penjaga toko itu mengerutkan dahinya, lalu dia memegang barang itu, masuk ke dalam, lalu dia meneliti dari segala macam, dia lihat dengan alat segala macam, saudara. Akhirnya dia berkata begini, Bapak minta harga berapa ini batu? Ya, lalu orang itu mengatakan, tertawa, dia tahu bahwa Miho, dia merasa bahwa itu batu yang tidak berharga. Jadi ya, dia terserahlah menurut Bapak mau dibeli berapa, saya terima saja. Saya bisa beli nasi bungkus, kira-kira begitu. Lalu pemilik toko itu mengatakan sejumlah angka tertentu dan benar. Apakah Bapak mau melepasnya dengan memberikan kepada saya, saya akan membeli sejumlah sekian. Miho terkejut dan hampir pingsan, saudara-saudara. Jumlah angka yang disebutkan pemilik toko itu adalah lebih besar dari mungkin penghasilannya yang dikumpulkan seumur hidupnya, saudara-saudara. Miho tidak tahu bahwa itu adalah batu delima terbesar yang pernah ditemukan manusia, saudara-saudara. Dia punya sesuatu yang berharga, tapi dia tidak mengerti dan dionggokkan di dalam lemarinya bertahun-tahun. Saudara punya Roh Kudus, saudara mengerti kuasa Tuhan yang menyertai saudara. Tapi jika saudara tidak mengerti dalam hidup ini, saudara tidak mengerti kedahsyatan dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, yang menjadi sungai aliran hidup dalam kehidupanmu, berbuah dalam buah-buah roh, dan karunia-karunia roh yang diberikan itu senjata untuk menaklukkan pergumulan dunia zaman ini. Roh Tuhan menyertai saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur. Kami sudah selesai berbicara, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tapi biarlah Roh Tuhan masih tetap berkarya. Biarlah di dalam kehidupan kami merasakan hadirat Roh Tuhan, kuasa Tuhan yang menyertai dalam Roh-Mu dan berkarya luar biasa. Tuhan, kami seringkali tidak memahami dan tidak mengerti rahasia ini. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dan Roh Kudus yang memberi jaminan bagi semua janji-janji Tuhan akan jadi. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara. Amin. Demikian tadi firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta. Dan harapan kami firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama mendapatkan berkat semua yang ada di rumah masing-masing. Baik, untuk menutup ibadah kita pada pagi ini, kita akan merespon firman Tuhan dengan pujian NP nomor 300. Kau sanggupkah? Tanya Yesus.
Kami sanggup, sungguh sanggup, sampai mati ikutmu. Ya, kami sanggup, kami milikmu. Ciptakan diri kami baru. Kami dibimbing oleh sinarmu kepada Allah dan iman yang teguh. Ayat yang kedua, sanggupkah bisik Yesus berkemas selamanya, dan umatnya yang berani pastikan menjawabnya. Ya, kami sanggup, kami milikmu. Ciptakan diri kami baru. Kami dibimbing oleh sinarmu kepada Allah dan iman yang teguh. Mari kita akan tutup ibadah kita pada pagi ini dengan doa penutup. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah di pagi ini. Biarlah firman-Mu Tuhan, pujian-pujian yang kami naikkan akan selalu menguatkan kami. Semakin hari dan semakin hari Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Kalau sumber pengharapan kami, kalau sumber kekuatan kami, Engkau sumber sukacita bagi kami. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan meliputi setiap kami, meliputi mesbah setiap keluarga-keluarga di Gereja Baptis Wonosari ini Tuhan. Biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus mulai hari ini dan selamanya akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian tadi rangkaian ibadah kita pada hari Minggu. Ini kami mengucapkan selamat hari Minggu. Kiranya damai sejahtera Kristus senantiasa bersama keluarga kita semua. Amin.